Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari Senin, setelahnya kita bersama keluarga atau liburan ataupun aktivitas yang membuat kita lebih refresh lagi, semangat lagi, kita lalui. Sekarang masuk kepada hari Senin, kita harus lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk menghadapi kehidupan kita seminggu ke depan untuk lebih produktif lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dalam menghadapi kehidupan kita, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa kita harus terus bersyukur, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin bersyukur nikmat akan ditambah. Semakin kufur maka dapat azab dari Allah. Itu ketika orang yang punya kenikmatan, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika ada hal yang menjadikan diri kita kesulitan, tantangan, maka kita bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang ya apa sih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan kewajiban kita juga sebagai umatnya dan bisa diaplikasikan dalam diri kita. Ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Dan ayat ini berkaitan tentang ya misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Ada 3 hal penting yang ketika ini dijalankan, masya Allah, banyak sekali pahala yang insya Allah kita akan mendapatkannya. Huwallazi ba'atsa, Allah lah yang ya mengutus fil ummiyin, ya di kaum ummi, ya rasula, seorang rasul, minhum, ya dari mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan alaihim pada mereka ayat-ayatnya. Jadi misi yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mengenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tauhid, mengenalkan akhlak, mengenalkan syariah. Yatlu alaihim ayatihi. Dan ini adalah merupakan pondasi, merupakan dasar bagaimana umat ini dikembalikan kepada fitrah, bahwa mereka perlu Tuhan, perlu Allah Subhanahu wa taala, perlu keimanan, ya, untuk lebih nikmat dalam menghadapi kehidupan. Ya, seseorang yang dia itu naik bis kemudian melaju, dia begitu sikohnya,
begitu yakinnya kepada sopir itu, padahal kita tidak tahu kemampuannya, tetapi kita sikoh, kita numpang kemudian duduk di bis, nikmat gitu, menikmati dan bis jalan. Nah, apalagi ini dunia kehidupan kita pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kenapa kita tidak tenang? Karena kita tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang menuntun kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus muka bumi yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan di awal yang dibacakan adalah tentang tauhid, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. 13 dan 10, 13 ini adalah penguatan akidah, pondasi dulu. Setelah di Madinah baru dibangunlah peradaban ekonomi, dibangunlah basis-basis sosial, di basis kemasyarakatan, basis negara. Jadi yang terpenting adalah akidah, yang terpenting adalah penguatan dari segi keimanan. Bagi kita semua tentunya yang memiliki anak, nah ini yang harus ditanamkan adalah yang terpenting nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, karena ini yang akan menuntun kelak kehidupan mereka, bahkan mereka sampai meninggal dunia. Gitu. Bahkan mereka menjadi orang yang saleh yang mampu mendoakan kita. Yatlu alaihim tilawah Al-Quran. Ya, Rasulullah masuk ke rumah-rumah untuk mengenalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bagi kita seorang muslim, ya, kita harus interaksi dekat dengan Al-Quran dalam sehari-hari kita, karena ini sebagai hudan, sebagai petunjuk kita. Ketika kita bengkok, munhanin, menuju diluruskan menjadi mustaqim, menjadi lurus melalui Al-Quran. Dan ada 4 hal yang terpenting keimanan kita, ya, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini. Yang pertama adalah tilawatan, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah membaca, ya, tahfizan, menghafalnya. Kemudian tadabburan, mentadabburinya. Kemudian yang ketiga tatbiqian, melaksanakannya. Yang menjadi permasalahan kadang, iya, kita malas untuk membaca Al-Quran dengan aktivitas yang penuh. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita hanya fokus kepada satu surat saja dalam seminggu. Bahkan sama sekali kita tidak membaca Al-Quran. Padahal dalam diri kita, dalam jiwa kita ingin kehidupannya bahagia, ingin dapat rezeki, ingin mudah, enggak banyak, terlalu banyak masalah dan lain sebagainya. Ternyata solusinya ada dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus berusaha untuk memaksa diri kita, ya, untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang-orang yang saleh, mereka senantiasa membaca Al-Quran. Ya, misalkan belum sanggup untuk 1 juz, kita baca 1 halaman dulu. Belum sanggup 1 halaman juga setengah halaman. Seperti itu tahapan-tahapan. Karena kriteria orang yang bahagia bisa kelihatan salah satunya dekat dengan Al-Quran. Sering membaca Al-Quran, kehidupannya pun akan nyaman. Jarang istrinya yang bentrok, keluarga ya drang-dreng-drong gitu kan, kelahi antara suami istri dan sebagainya, sementara dia ahlul Quran. Jarang. Dan nyaris tidak ada. Karena Al-Quran ini adalah menuntun kita menuju fitrah, menuju Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir yang mengatur kehidupan kita. Hati ini akan bersih. Hati ini akan bersih, dan tentunya hati ini perlu makanan, dan makanannya adalah Al-Quran ruhiyah. Kemudian juga menghafal. Kenapa perlu kita untuk menghafal Al-Quran? Karena kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Kita dari ayat yang pendek saja, surat yang pendek saja, surat An-Nas, Al-Falaq, terus seperti itu. Ya. Jangan sampai kita bingung ketika sholat. Bahkan yang dibaca ketika hafal pun An-Nas terus dan lain sebagainya. Bahkan nyaris lupa. Makanya sedikit-sedikit
step by step kita mulai menghafal Al-Quran, semakin untuk menguatkan fisudur, hafalan dalam hati kita, sehingga ketika ini penuh dengan Al-Quran, hati kita akan nyaman, tenang. Kemudian yang ketiga adalah tadabbur. Tentunya kita mentadabburi apa sih isi dalam Al-Quran. Maksudnya apa sih? Jangan sampai kita interaksi aja dengan Al-Quran aja belum, tetapi kita nanya-nanya ke dukun dan lain sebagainya untuk mencari solusi hidup. Padahal di sini, Masya Allah, kita mentadaburi, membaca tafsir fi dilalil Quran, kita membaca tafsir Ibnu Katsir, kita membaca tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Itu untuk untuk meneguhkan kita ya terhadap Al-Quran, seperti itu, terhadap hati kita. Kemudian misi yang selanjutnya adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya, untuk mensucikan mereka, ya, untuk mensucikan mereka supaya betul-betul hatinya itu bersih, ya. Karena begitu banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tetapi hatinya yang tidak bersih, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Ya. Ya, di negara kita misalkan banyak sekali orang yang pintar, cerdas, tapi juga ada yang korupsi, bahkan banyak yang korupsi. Kenapa? Karena secara intelektual mereka pintar, mereka luar biasa, mereka hebat, tetapi hatinya tidak bersih. Semakin pintar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu na'udzubillahi min dzalik. Tetapi semakin pintar, semakin cerdas, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hakikat ilmu yang sebenarnya. Tazkiyah, mensucikan diri, ya. Karena apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua hal, al-fujur, kejelekan-kejelekan, wa taqwaha, dan takwa. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bagaimana diarahkan kehidupannya itu untuk hal yang baik. Ketika ingin menjadi kita terbaik, ya, kita gaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, sehingga betul-betul hati ini bersih. Ketika hati ini sudah bersih, maka muncul sifat empati. Ketika orang lain sedang sakit, kita datang menjenguk, kita memberikan sesuatu, kita memberikan motivasi untuk mereka segera sembuh. Muncul simpati, ya, ketika mereka bahagia. Itu semua muncul dari hati-hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah ketika bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misi yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu at-tazkiyah, mensucikan umatnya pada waktu itu. Ya, di Mekah bagaimana diarahkan supaya betul-betul, gitu kan, mereka itu perhatian kepada satu sama lain, membersihkan hatinya, tidak meremehkan orang dan lain sebagainya. Kemudian misi yang terakhir adalah misi tabligh, menyampaikan, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu menyampaikan Al-Quran dan juga menyampaikan Al-Hikmah. Ketika ada kata wa yu'allimuhum al-kitab, kitab dan hikmah, nah ini adalah Al-Quran dan hadis. Di sini adalah dakwah, ada misi dakwah, ya. Misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena profesi yang terbaik adalah dakwah, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru kepada kemurnian tauhid. Ya, dan itu bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya seorang mubaligh, tetapi semua profesi itu punya misi untuk dakwah. Seorang dokter dia dakwah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya, ya, semata-mata untuk menyembuhkan. Bahkan luar biasa ketika ada misi sosialnya, bukan hanya harus bayar dan lain sebagainya, tetapi ada baksosnya, misalkan membantu orang yang tidak mampu, maka itu adalah dalam rangka berdakwah. Seorang yang di pasar dia mencari ma'isyah, menjadi orang yang kaya, kemudian dia berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada orang yang tidak mampu, itu adalah dakwah. Kemudian juga seseorang yang pintar bela diri, dia melatih bela diri, kemudian orang menjadi mahir bela diri, dia bugar, sehat dan lain sebagainya, itu adalah dakwah. Jadi dakwah ini sifatnya universal, menyeluruh, tidak parsial. Dakwah ini profesi apapun
dalam rangka berdakwah, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah dakwah. Bukan hanya tabligh, kita khutbah, kita ngisi majelis taklim dan lain sebagainya. Ngisi seperti ini, bukan. Semua profesi itu diarahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ini adalah terbatas, limit, tidak unlimited. Ya, terbatas hidup ini. Sekarang usia ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60. Ya, sisa waktunya manfaatkan. Orang yang umurnya panjang adalah orang yang dia itu dalam hidupnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Ya, contoh, ada Imam Asy-Syafi'i misalkan, dia pengarang kitab dan lain sebagainya. Ya, itu ribuan umurnya, bahkan jutaan umurnya, jutaan tahun, ribuan tahun umurnya. Karena dia punya karya dan karyanya dibaca oleh orang lain. Itulah orang umur yang pendek tapi sebenarnya panjang. Orang yang dia membangun masjid-masjid dan dipakai terus untuk ibadah, umurnya panjang. Ya. Orang yang dia punya harta-hartanya dimakan oleh anak-anak dan dipakai anak itu menjadi ahli ibadah, mengalir seperti itu. Orang yang umurnya biasa-biasa saja, kemudian dia punya anak soleh, itu menjadi investasi yang terbaik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misi dakwah ini adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi misi kita. Jadi kesimpulannya ada 3 hal. Ya. 3 T ya, misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilawatan, tazkiyatan dan tabligh, ya. Menyampaikan Al-Qur'an, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mensucikan orang-orang, dan yang ketiga adalah menyampaikan dakwah. Dan itu adalah tugas kita semua. Ketika ada 3 hal ini dalam diri kita, maka kehidupan kita itu dijamin bahagia. Ya, mereka itu dulu orang-orang kafir, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik, umat pilihan, ya, bahkan menjadi penerang untuk semua alam ini. Ya. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, untuk memberikan rahmat, kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampailah kebaikan-kebaikan walaupun ya 1 ayat. Ya. Balighu anni walau ayah, ya, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Dan medsos adalah sarana yang terbaik pada saat ini untuk menyampaikan apa saja yang kita miliki, sampaikan saja. Ya, walaupun masih banyak salah dan lain sebagainya, kita manusiawi, tetapi ketika salah kemudian luruskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Silakan bisa untuk dibaca-baca dan juga tafsirnya juga bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.